Pak, itu obat batuk. Itu tuh ya ini. Iya, tahu obat batuk itu lah, obat batuk. Kalau kita batuk boleh minum selama Boleh, satu kalau orang tuh. normal satu. Orang dewasa satu. 15, Pak. Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Dan kali ini, hari ini temanya biru-biru, tapi ini nggak jauh dari BKKBN. Walaupun sama-sama ada B-nya, ada N-nya. Tamu kali ini, narsum kali ini yang akan berbagi informasi dengan kita berkolaborasi dengan BNN Kabupaten Banyumas. Dan topik kali ini tentu saja seputar BNN yang tentunya teman-teman Banyumas Lover sebagai BKKBN yang juga ikut peran nih dalam di sekitar remaja, bahkan dari lahir ya sampai lansia nih, kita juga ikut berkolaborasi termasuk menghindari triad KRR yang salah satunya adalah menghindari narkoba. Makanya kita hari ini berkolaborasi langsung dengan BNN dan sudah bersama saya nih teman-teman nih, tamu istimewa kita nih ada Pak Wiki Sri Erlangga Aditya, Esos MSI penyuluh narkoba. Selamat siang Pak Wiki. Waalaikumsalam. Senang sekali loh Pak kesini. Ini jauh nggak Pak kalau dari kantor Bapak di BNN ke sini? Berapa menit? Setengah jam. Iya, karena teman-teman Banyumas Lover mesti bingung nih. Ini sama-sama Banyumas tapi kok bisa jauh, ya kan? Kalau Pak Wiki yang Kabupaten Banyumas tapi di Purwokerto, ya Pak ya. Iya betul. Kalau Balai Diklat kita kan di Banyumas yang Banyumas beneran. Nah, Pak Wiki, kalau nggak salah tadi nih Pak, dengar-dengar Bapak adalah penyuluh narkoba. Ya. Betul, penyuluh narkoba ahli muda nih. Kayak kalau di kita ada penyuluh KB, ahli muda, ahli pertama dan sebagainya. Pak, kalau biasanya nih, kalau penyuluh KB tuh berarti yang ngurusin KB nih. Penyuluh narkoba, apakah dia yang mensosialisasikan narkoba gitu Pak maksudnya? Kenapa nggak penyuluh anti narkoba gitu loh Pak? Mohon maaf nih Pak, penasaran aja. Jadi BNN itu memang namanya saja Badan Narkotika Nasional, bukan Badan Anti Narkotika. Oh iya betul ya, teman-teman. Sebenarnya narkoba itu tidak semuanya dilarang. Oh tidak semuanya dilarang. Ada beberapa jenis narkotika yang digunakan sebagai obat. Gitu. Jadi narkotika sendiri ada 3 golongan, 3, 2, dan 1. Golongan 3 dipakai sebagai obat dan ini lazim dipakai. Kita cabut gigi pakai narkotika. Oh, itu ya Pak? Iya. Ibu melahirkan sesar pakai narkotika, obat pereda rasa sakit. Oh, iya, gitu. Golongan 3. Antalgin itu berarti anti rasa sakit kan Pak? Oh, itu enggak. Biasanya narkotika digunakan yang memang untuk operasi ya. Oh, gitu. Contoh cabut gigi, hitan, ibu melahirkan sesar, itu dibiusnya dengan menggunakan narkotika golongan 3. Itu boleh dipakai. Boleh dipakai, tentunya oleh tenaga kesehatan. Oh, gitu. Tidak kemudian kita nyuntik sendiri kan. Oh, gitu. Yang nggak boleh dipakai 1, 2. Yang 2 dipakai sebagai pilihan terakhir kalau tidak ada obat yang lain. Oh, contoh gitu. tentara berangkat perang, dokternya bawa namanya morfin. Nah, ada yang ketembak, ya, dioperasi di tempat kan disuntik pakai morfin, rasa sakitnya hilang. Nah, dia bisa perang lagi. Nah, itu menggunakan morfin. Gitu. Golongan 1 yang tidak dipakai sebagai pengobatan. Dan kalau kita dengar artis pakai ketangkap biasanya pakai narkotika golongan 1. Oh begitu, gitu berarti nggak ada alasan untuk doping kesehatan gitu ya? Nggak ada ya alasan gitu. Makanya jadinya penyuluh narkoba gitu ya, bukan anti. Gitu. Bukan cuma bicara anti ya. Ada narkoba yang boleh dipakai sebagai obat. Kemudian bagaimana kita membuat orang menjadi berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Iya. Biasanya takut lapor jadi sebenarnya nggak BNN tuh nggak menangkap ya, atau menangkap juga Pak? Menangkap, jadi kita punya kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik mengungkap kasus tindak pidana khusus narkotika. Jadi namanya saja Badan Narkotika kan. Jadi kalau kita bicara narkoba, bedanya apa nih? Ada narkotika dan narkoba. Jadi narkoba itu adalah akronim kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Oh gitu. Sama dengan nafsa sebenarnya. Kalau dalam nafsa. Kesehatan istilahnya nafsa. Kalau hukum namanya narkoba. Oh ya, gitu. Narkotika, psikotropika, zat adiktif kan. Oh gitu. Jadi kami punya kewenangan menangkap khusus di narkotika. Jadi kalau diibaratkan kayak KPK, dia kan nangkap yang gede-gede tuh. Nah, tapi kalau korupsi secara umum kan kejaksaan, kepolisian sama. Kita hanya di narkotika. Kalau obat-obatan itu milik kewenangan dari kepolisian. Oh begitu. Nah, nih Pak, kalau tadi wewenangnya ada 3 itu, kira-kira kalau ketemu dengan penyuluh narkotika kayak Bapak harus takut nggak nih? Maksudnya, apakah itu Bapak juga
memang sudah tugasnya masing-masing gitu. Jadi memang kita secara umum ada 4 tugas BNN ya. Iya. Pencegahan. Kami mencegah, kegiatan kami edukasi yang kita lakukan hari ini, informasi kepada masyarakat. Nah, yang nangkap itu adalah para penyidik dan intelijennya BNN. Oh, gitu. Kemudian ada fungsi rehabilitasi. Jadi kita punya klinik, kita punya dokter, perawat, kita punya konselor yang merehabilitasi para pecandu. Oh, gitu. Itu bayar, Pak? Oh, enggak, gratis. Kami gratis. Oh, di BNN gratis gitu. Dan pasti dilindungi kan, Pak? Maksudnya kalau udah berani rehab. Konsepnya memang kita merahasiakan identitas para klien. Oh, begitu. Tuh, jadi nggak seseram itu teman-teman kalau ketemu sama penyuluh narkotika tuh nggak selamanya gitu ya. Lebih kayak edukasi kalau Bapak Wiki ya. Jadi kami penyuluh narkoba. Jadi kembali lagi tadi ya, kita punya kewenangan hanya menangkap untuk narkotika. Tapi untuk rehabilitasi dan edukasinya kita tetap narkoba. Kenapa? Sebelum orang pakai narkotika, biasanya dia akan menyalahgunakan psikotropika dan bahan adiktif. Ini sebagai kita sebut sebagai pintu gerbang. Maka kita nggak bisa menafikan orang-orang obat ini psikotropika bukan wilayah BNN. Memang kami nggak bisa nangkep, tapi kita merehabilitasi mereka yang sudah kecanduan obat dan edukasi mengenai bijak minum obat, hati-hati dalam menerima obat dari teman dan sebagainya kita selalu sampaikan kepada anak-anak, khususnya anak sekolah. Karena sekarang trennya kita sering temui di lapangan anak-anak SMP SMA sudah mulai penyalahgunakan obat-obatan. Dan ini nantinya kalau dibiarkan sampai ke narkotika. Oh gitu. Mohon maaf nih ya Pak Wiki ya. Saya mungkin juga beberapa teman-teman Banyumas Lover yang baru familiar nih dengan tadi Bapak kalau nggak salah bilang narkotika dan apa tuh beda ya? Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Oh gitu. Kalau Bapak menyuluh tentang narkoba secara umum. Narkoba secara umum, berarti ada narkotika juga. Oh gitu. Bentuknya itu nggak hanya obat gitu, pil gitu, bisa cair. Cuma memang tidak semuanya asli. Oh tidak semua asli. Oh gitu. Ini namanya narkotika itu orang membawa saja itu kena pasal. Oh, memiliki membawa itu udah kena pasal. Kalau saya bawa kan saya kena pasal dong. Saya bawa. Walaupun penyuluh gitu. Kalau di penyuluh KB kan bawa alat kontrasepsi bagian dari tugas gitu kan. Iya kan? Nggak ada dampak hukumnya kan. Iya. Kami kan memang yang namanya kalau kita nangkap barang bukti memang harus disimpan dengan baik. Tapi begitu sudah selesai kasus harus dimusnahkan. Tidak ada namanya barang bukti sebagai contoh untuk edukasi, nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Wah, oke. Boleh nih Pak, karena mungkin ya Pak kalau kasus-kasus terakhir nih kemarin ada tuh yang di luar Jawa 44 orang tuh mabuk kecubung tuh. Kecubung tuh narkotika tuh enggak tuh Pak? Iya. Nanti kita jelasin ya Pak jenisnya apa. Soalnya kan kadang mungkin ya karena yang terkena narkotika tuh kan sekarang nggak hanya remaja ataupun mungkin orang dewasa yang tahu gitu ya. Dari anak-anak kemarin sempat viral loh teman-teman Banyumas Lover, ada anak-anak udah kena narkoba dari permen gitu-gitu ya Pak. Dan juga mungkin kalau ada yang masih menganggap tuh ganja adalah sayuran, nah Pak kayaknya kita harus kupas itu deh. Dan kecubung adalah tanaman bunga gitu, dan ternyata itu membuat juga kayak mirip-mirip narkoba gitu ya. Pak nanti tolong dijelaskan, saya juga agak awam jawaban, saya nanti ketipu orang nih Pak. Baik Pak, boleh deh dari narkotika itu yang pakai bahasa mungkin teman-teman Banyumas Lover bisa paham gitu ya Pak. Apa aja tadi jenisnya Pak? Jadi narkotika kalau berdasarkan Undang-Undang 35 narkotika adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi ada yang dia alamiah, ada yang dia buatan. Oh, tanaman bukan tanaman. Jadi dia bisa sintetik, bisa semi sintetis. Semi sintetis itu dari alam, kemudian diekstrak menjadi obat contohnya. Iya. Kata kuncinya apa? Kalau narkotika dikonsumsi bisa membuat perubahan kesadaran. Perubahan kesadaran. Tadi ya sadar melek kayak kita jadi tertidur, gitu. Mabuk, ya. Bisa menghilangkan rasa. Rasa ini macam-macam ya. Bisa rasa sakit, bisa rasa depres, rasa stres, rasa sedih jadi bahagia gitu. Itu. Nah, itu yang kadang-kadang dicari oleh orang dalam menyalahgunakan narkotika. Gitu. Dan terakhir adalah bisa menimbulkan ketergantungan. Tergantungan. Harus ada 3 itu komponen ya. Iya, komponennya itu. Menghilangkan rasa gitu ya. Terus narkotika dibagi 3 tadi kan, 3, 2 dan 1. Saya hanya akan banyak sebut yang golongan 1 ya. Kalau golongan 3, 2 kan jelas itu kan aman. Selama diberikan oleh dokter, kemudian juga jarang banget orang menyalahgunakan. Nah, tapi golongan 1 ini yang banyak kadang kalau kita dengar artis selebritis ketangkap dia pakai narkotika apa jenisnya. Ya. Jadi kalau yang paling populer di Indonesia nomor 1 adalah yang namanya sabu. Ya. Sabu ini, biasanya klasiknya dia disimpan di plastik seperti ini, ya. Biasanya 1 gram. Ya. Oke. 1 gram. Nah, ini tawas. Iya, saya mau bilang kayaknya mirip sekali dengan sabu. Saya mau bilang kalau di film-film tuh kayak halus, Pak ini kenapa jendol-jendol gitu. Jadi macam ya. Macam. Dia
sintetik buatan laboratorium. Oh, buatan. Awalnya mau gede bongkahannya. Oh, Ini dipecah-pecah. Nah, memang kadang ada yang kasar, gede, ada yang udah halus banget. Ya, tapi secara fisik dia mirip dengan tawas atau mirip dengan gula batu. Biasa diperjualbelikan seperti ini ya. Gram-graman. Ya. Kenapa 1 gram? Ya, jadi karena ada pasal begini. Pada seorang penyalahguna tertangkap, kita bisa langsung bicara masalah dampak hukum ya. Iya. Ya, penyalahguna itu ancaman hukumnya adalah 4 tahun. 4 tahun maksimal. Pengguna, Penyalahguna. Istilah kita penyalahguna. Penyalahguna ya. Itu menyalahgunakan narkotika. Karena ada gunanya sudah narkotika. Ada gunanya ya. Penyalahgunakan. Penyalahguna. Nah, tapi pada saat jadi gini. Penyalahgunaan narkotika ancaman hukumnya 4 tahun. 4 tahun. Yang terjadi apa? Banyak sekali mereka yang baru apes lah ya. Coba Baru pakai lagi sekali pakai. Kopinya dicampurin sama teman, dipaksa sama pasangan dan sebagainya. Coba-coba. Mereka tertangkap, akhirnya mereka masuk penjara. Akhirnya apa? Sekarang kalau kita lihat di lapas itu lebih dari 50% isinya penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna. Dan mohon maaf, penjara tidak menyembuhkan mereka. Tidak Penjara justru membuat mereka menjadi lebih pintar. Lebih Pintar pintar. dalam artian bagaimana? Mereka masuk sebagai penyalahguna, mereka bertemu sama orang Oh. motor. Ya. Curanmor, mereka belajar caranya gimana nyuri motor. Gimana caranya buka Ya, gimana kunci gitu lah ya. Bikin proposal fiktif dan sebagainya. Bikin bagaimana cara mengedarkan. Akhirnya mereka keluar dengan Keahlian baru. Keahlian baru, mereka menjadi Keahlian baru. kriminal. Maka kebijakan sekarang kita pakai adalah penyalahguna selama dia adalah korban. Korban. Itu adalah dia dijebak, dia diiming-imingi, dan dia menyalahgunakan narkotika kurang dari 1 gram, maka dia direhabilitasi. Direhab kurang dari 1 Makanya gram. pengedar nggak pinter, jualnya di 1 gram. Nanti kalau ketangkep, direhab. Proses hukum Oke, seperti baik. itu. Nah, kalau ciri-cirinya nih dari satu-satu dulu ya Pak, Ya, biar ya. nggak pusing. Nah. Nih kalau sabu, Ya. ciri-cirinya nih kalau orang pakai gitu. Ya, sabu hampir sama dengan ekstasi ya. Saya nggak bawa contohnya kalau ekstasi. Ekstasi itu yang pil. Ya, yang sering disebut sebagai permen narkoba lah. Oh, kalau pil koplo beda lagi. Beda lagi. Oh, beda lagi ya, oke. Kalau ekstasi biasa dipakai tempat hiburan. Karena biasanya orang kalau pakai ekstasi, dia menjadi sensitif dengan host musik. Oh, Makanya musik kalau kita yang host musik, kita orang normal, dia bisa dinikmatin. Musik itu jedang-jeduk apa, tapi bagi orang pakai ekstasi, dia bisa joget semalaman, dia nggak capek karena efek ekstasi. nggak capek. Hampir sama dengan sabu, efeknya adalah stimulan. Membuat Stimulan. orang yang memakai, dia tidak bisa tidur, bisa 3 malam, dia nggak lapar. Nggak lapar. Nggak lapar. Makanya banyak artis pakai sabu. Nggak lapar, nggak tidur, Ya. nggak lemas. Nggak ya? Karena ekstasi. Nggak. Oh, Karena sabu dan tetap ekstasi. semangat fit Ya, gitu. Makanya banyak artis yang pakai. Kenapa? Mereka butuh stamina buat show cabang senjata yang show di mana-mana. Mereka butuh kurus. Oh, itu bisa ngurusin. Oke, Makanya baik. kalau dilihat artis, before afternya dia pakai, biasanya dia cenderung lebih kurus, matanya sayu, dan sebagainya, nggak fresh. Biasanya seperti itu. Oh, nggak fresh. Ya. Nggak fresh Gimana walaupun mau fresh ya, dia 3 hari 3 malam dia gerak. gerak. Nah, nanti begitu efeknya habis, nah yang tertinggal adalah rasa sakit, rasa capek. Oh, gitu. Nah, nanti akan ada namanya, jadi ciri dari narkoba ada namanya efek ketusan atau istilahnya sakau. Saka, oh ya, di film-film ada tuh Pak. Ya. Nah, kayak gitu ya. Bagaimana? Adalah gejala yang muncul pada tubuh pada saat orang itu berhenti atau dia mengurangi narkoba yang dia konsumsi. Biasa pakai misal 1 gram, dia cuma pakai setengah. Badannya sakit, dia harus pakai 1. Oh, Nah, gitu. dan ini dosisnya pasti bertambah. Oh, Dia harus nambah gitu. lagi. Jadi makanya sebenarnya penyalahguna narkoba itu kasihan. Kasihan Mereka ya. pengen berhenti, pengen tobat, tapi karena badannya sakit, dia harus pakai lagi. Dan dosisnya harus bertambah. Dan harus bertambah. Dan pengedar tuh pinter, Heeh. gratis dulu. Oh, ya, tester ya. Kayak kalau kita beli parfum Nanti tuh. begitu mereka udah mulai kecanduan, kasih harga, semakin lama semakin mahal. Nah, kalau orang sudah kecanduan, udah sakau, berapapun harganya, dia mau beli. Oh, Memang gitu. kalau perempuan Jual diri pun mau dia ya. mau berbuat dengan apapun dengan siapapun. Nih. Maka namanya penyalahgunaan narkoba dekat sekali dengan kriminalitas. Oh, iya ya. Jadi, kenapa narkoba itu dilarang dan ada ancaman hukumannya? Bukan hanya karena merusak tubuh si penyalahguna. Seorang penyalahguna akan bertindak kriminal biasanya. Mulai dari mencuri, memaksa orang tua minta uang yang Iya, maksa. ekonomi gitu-gitu ya, korban lingkungan. pertama pasti keluarga. Kalau di kepala keluarga jelas KDRT. Kalau di anak dia akan mencuri barang-barang dari orang tua, menjual barang yang ada di rumah. Iya. Nah, akhirnya nanti kalau dia tidak sudah habis yang di rumah, dia mulai keluar. Dan ini tidak pernah dihitung. Yang namanya orang masuk penjara, yang dia karena mencuri motor, padahal mencurinya karena buat beli narkoba. Ada yang mau memperkosa dalam kondisi terpengaruh Narkoba. Ini tidak pernah dihitung. Padahal sebenarnya mereka adalah korban narkoba juga. Karena sebenarnya narkoba ini dia akan dibilang adalah hidup dari segala kejahatan. Karena akan membuat orang
bertindak kriminalitas di luar narkoba. Makanya ada BNN ya Pak, dibuatkan badan khusus tuh untuk menangani Jadi itu. kalau kita bicara extraordinary crime, itu ada 3 katanya ya. Korupsi, maka dibentuklah KPK. Betul. Terorisme dibentuklah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Iya benar tuh, makanya walaupun satu gitu ya narkoba nih badan narkoba nasional gitu ya, urusannya menyangkut banyak sektor ya Pak, ekonomi, kriminalitas gitu ya, ya bahkan mengancam ini nih ketahanan keluarga dan teman-teman BKKBN. Gitu. Istilahnya sama, ketahanan keluarga anti narkoba. Oh iya, orangnya sama. Oke. Itu tadi ya, dari sabu ada ekstasi. Sabu, tuh, ingat. Nah, sebaliknya ada yang efeknya depresan. Wih, ada gitu. Bikin dia teler, bikin dia mengantuk, bikin dia ketawa sendiri teler. Nah, ini Oh, teler tuh yang gitu ya Pak? Iya, teler. ini Itu sekali dengan daun teh. Cucuk teh ya. itu asli Bapak. Namanya ganja, itu mirip sekali dengan pucuk teh ya. Oh gitu ya? Keriting-keritingnya sama? Iya. Tapi aromanya pasti beda? Iya jelas. Dan biasanya kemasannya kayak gini, pakai dia Pakai kertas? kertas bungkus nasi. Bungkus nasi? Seperti ini, yang diperjualbelikan lewat paket. Berarti kayak tembakau juga gitu nggak? Enggak ya, lebih ke teh ya? Iya, sebenarnya kan daun teh. Jadi kalau tembakau kan lebih Lebar ya? Nah, seperti itu. Nah, ganja produksi terbaik di dunia ada di Aceh. Iya tuh Pak, itu kalau di Aceh buat ini Pak, bumbu gitu. Benar, berarti nggak apa-apa tuh. Iya, produksi yang kecil. Oh, dalam dosis yang kecil. Ya, bukan berarti boleh. Bukan berarti boleh teman-teman ya. Jadi memang kadang teman-teman di daerah sobat itu menggunakan sebagai bumbu masak. Jadi memang ganja itu ada efek appetizernya, membuat orang yang memakai bumbu masak ganja itu menjadi lebih doyan makan. Karena biasanya orang memakai ganja, jadi nggak kurus. Beda sama ekstasi sama sabu. Sabu itu tiduran gemuk karena dia makannya banyak. Makanya banyak teler tiduran gitu ya. Oh, Dan gitu. dia biasanya suka ketawa sendiri. Ini sekarang saya ada pas ketawa sendiri, tapi kalau pakai handsfree gitu sambil HP-an gitu ya. Ketawa sendiri tanamannya. Kita meminimalkan produksi ganja bagaimana? Kita minta petani ganja di Aceh menanam komoditas lain. Jangan tanam ganja, tanam coklat, tanam kopi. Makanya sekarang banyak di kafe itu jual kopi Aceh. Karena produksi di sana, banyak diekspor. Nah, karena ganja ini sudah sedemikian menurun produksinya, pengedar itu nggak kalah pintar. Mereka membuat narkotika jenis baru, sintetik. Dijual namanya ganja sintetik. Istilahnya mereka ada yang nyebut dengan sintik karena sintetik. Ada yang nyebut istilahnya ganja gorila atau tembakau gorila. Oh, itu tapi buatan gitu. Buatan. Buatan alami. Ini apa? Dia cairan. Disemprotkan di tembakau. Tembakau biasa yang biasa orang rokok. Jadi kalau saya bawa tembakau, jadi tembakau aja biasa. Kan Tembakau, oh iya ya. bisa dibedakan antara tembakau biasa sama tembakau yang Kerja. disemprot dengan Oh, sudah disemprot. Ya, makanya sekarang maaf banyak sekali toko tembakau. Iya betul. Ada beberapa kita tarik, mereka jual tembakau gorila. Oh, tembakau gorila itu lagi itu jenis daunnya, bukan ya? Karena semprotannya. Disemprotkan di tembakau. Nah, Oke. ada yang dijual dalam bentuk tembakau seperti ini, ada yang dijual dalam bentuk cairan, ada yang dibentuk sudah dijual dalam bentuk rokok yang ada di linting. Itu ganja gorila, tembakau gorila ini termasuk narkotika paling murah. Jadi kalau tadi ganja kurang lebih 1 gram itu sekitar 350.000. Sabu itu sekitar 1 sampai 1,5 juta. Kok mahal banget. Emas itu lebih mahal. Lebih mahal dari ini udah bersekitar tahu. Harganya hampir sama. 300 satu butirnya. Nah, tembakau gorila itu bisa 50.000 satu batang. Satu batang atau 2 batang. Satu batang satu linting gitu. Iya. Oh iya. Jadi kenapa dikasih nama gorila? Orang yang ngerokok nama gorila itu kayak ketiban gorila. Gimana Pak? Saya juga belum tahu. Kaku, ngejang. Oh gitu. Ini terpendam, kita pernah sleep paralysis ya. Kemudian dia berhalusinasi, melihat yang sebenarnya tidak ada. Tidak ada efek sama gorila. Ya kayak gitu juga ada yang mau gitu ya Pak. Efeknya tetap menyenangkan. Katanya menyenangkan tapi ceritanya aja udah aneh gitu kan. Itu narkotika. Itu narkotika. Terus hukumannya bagaimana? sama. Kalau tadi penyalahguna ya, maksimal 4 tahun. Kalau walaupun nggak ada barang bukti, cuma tinggal Tes urin aja. ya, sebenarnya positif. Tadi hukumannya kayak gitu. Tapi kalau tidak ada barang bukti, menjadi minimal 4 tahun. Kalau ada barang kepemilikan ada barang bukti itu minimal 4 tahun sampai dengan seumur hidup. Semakin lama dia, semakin banyak dia pakai, semakin sering kena kasus yang sama, hukumannya menjadi berat.
Gitu ya. Kemudian kalau dia sudah mengedarkan, ya, kalau dia membeli, menjual jadi perantara, jadi 5 tahun sampai pidana mati. Pembelinya gampang banget, Mbak. Disita HP-nya, dia lihat ada nggak kerjaannya, nawarin, terima transfer, udah kena deh. Oh, itu udah kategori. Ya. Saya lupa tadi. Tapi itu biasanya mereka makainya itu dibakar. Dibakar. Yang pakai aqua itu betul. Benar. Saya Jadi dibakarnya nggak pakai aqua, Mbak. Dibakarnya pakai korek. Jadi kayak gini nih, di kertas timah tuh ya. Dibakar pakai korek. Apinya kudu kecil. Maksudnya gede ya. Supaya apinya kecil gimana? Tutupnya dilepas. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang bawa korek itu dilepas, itu bisa jadi buat bakar sabu. Nah, tutupnya mana tuh, Pak? Oh iya, ada kayak gini. Oh iya, ada. Dilepas, apinya dia kecil. Iya. Kayak gitu. Nah, kemudian begitu udah matang, dimasukkan ke dalam yang namanya bong. Kok itu, Bang? Jadi yang dimakan tuh apanya, Pak? Asapnya. Jadi ini udah matang, berasap dimasukin, disapa dia. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat ada botol, klasik yang paling sering pakai ada botol minuman seperti ini. Tahu Iya. ya? Iya, Bisa, Pak. main mineral juga bisa. Oh, ini benernya gitu tuh. Bisa satu buat ventilasi. Kalau kita nemu barang-barang kayak gini, jadi itu memang ekspert ini biasa orang biasa pakai buat. Dan itu salah satunya metode. Maksudnya ada nggak cara lain? Lebih kejam lagi, suntik. Suntik ya, Pak? Saya bisa googling coki. Oh iya, Coki Maladini itu. Dan suntiknya nggak mesti sembarangan, suntiknya. Iya. Dan itu, aduh ya, kacau banget itu ya, Pak. Itu baru 2 nih teman-teman, dari 2 aja nih, tadi sabu sama ganja aja yang katanya ganja itu tanaman aja kita udah bisa bayangin nggak ada enaknya tuh. Iya. Tropika yang populer ya yang dipakai. Apa? Kita ke psikotropika. Oh, satu lagi. Kepemilikan pengedar satu lagi adalah kurir. Kurir, nggak pakai sama sekali, Pak. Pakai sama sekali, dititipin pakai, nganter temen naik motor bisa kena. Itu kalau dia nggak tahu sama sekali gimana, Pak? Dia harus buktikan sama hakim. Oh, harus buktikan kalau Iya. dia nggak tahu gitu ya. Kan bukti dan saksi kan. Kalau Dulu banyak kasus kan TKI, TKW dari Iya. Hong Kong, Taiwan, pulang Indonesia, tasnya dikasih. Ya gimana dia buktiin sama hakim, Pak, saya nggak tahu. Saya cuma dititipin, saya cuma di tasnya dimasukin barang. Kayak itu. Dan banyak sekali kasus remaja-remaja yang diperar sama temennya. dititipin itu. Titipin paket, ya, minta nganter. Kalau dia pas ketangkep ya. Iya, apalagi sekarang zamannya belanja online tuh, Pak. Nah, Masuk kemarin baru ini juga ada ojolnya bawa paket. Nah, dia yang udah baju curiga nih. bayi ya. Iya, dia lapor ke BNN. Iya, pinter tuh. Ternyata yang mesan oknum juga. Oknum juga. Iya. Gitu, Karena ya. dia curiga, tapi itu dia kan. jadinya aman gitu kalau perbenan. Ya ini pengalaman buat kita ya. Iya. Kalau ada paket kita nggak pesen, Nggak atau ada pesen. sampai ke rumah, tolak. Jangan Tolak. sampai difoto. Ya. Kan. Karena itu juga salah satu modusnya mereka. Kirim paket salah alamat, nanti mereka yang datang ngambil barangnya, ini barang saya. Kayak gitu. Itu narkotika. Nah, kedua ada psikotropika. Jadi psiko itu kan jiwa ya. Psiko jiwa ya. Tadi Psikologi ilmu narkotik. jiwa. Psikolog ahli jiwa. Iya. Psikotropika obat orang sakit jiwa. Obat orang sakit jiwa. Berarti emang obat untuk orang yang sakit jiwa. Ya. Nah, ini yang sering disalahgunakan. Yang disalahgunakan. Obat-obatan ini sebenarnya memang kayak narkotika golongan 2 dan 3 diresepkan oleh dokter untuk orang-orang dengan yang memiliki permasalahan kejiwaan. Soalnya ada depresi nggak bisa tidur, datang ke psikiater, akan diresepkan obat seperti ini. Boleh diminum gitu. selama, boleh dibeli di apotek selama memang ada resepnya. Ada resepnya. Ya, dan memang, tapi tidak mengurangi kemungkinan kecanduan ya, karena banyak orang yang berawal dari dia Berobat. dia stres, depresi, datang ke dokter, Heeh. psikiater ya sebagai gaji diresepkan, terapinya sudah selesai, balik lagi dia nggak bisa tidur, stres lagi, akhirnya dia beli di luar. Itu awal dari pintu gerbangnya kecanduan. Oke. Nah, beberapa jenis obat yang populer biasa dipakai. Itu berarti golongan 2, 3 gitu, Pak. Kalau psikotropika ada penggolongannya juga. Ini psikotropika golongan 3. Kali ini asli ya? Ini asli. Ya. Ada namanya obat alprazolam. Ini setengah Alprazolam. biji. Ini biasa diresepkan untuk orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Misalnya Alhamdulillah. ODGJ lah ya. Iya. ODGJ, dan sampai dipasung, dirantai, biasanya obatnya ini. Biar tenang. Biar tenang. Makanya disilakan kalau ada orang ngamuk-ngamuk, senawan gitu, obatnya telat. Itu. Oh, gitu teman-teman. Gitu. Baik, gitu. Jadi kembali lagi, karena kita pesan kalau punya masalah jangan buru-buru datang ke psikiater. Bukan berarti kami mendiskreditkan mereka ya. Iya. Selesaikan dulu dengan pasangan, dengan orang yang berpengalaman, dengan tokoh agama. Maksimal mungkin dengan psikolog atau konsultan perkawinan. Karena kalau kita ke psikiater pasti diresepkan. Diresepkan. Yang namanya dokter pasti akan meresepkan obat. Nah, obatnya salah satunya ini. Yang namanya Kita. alprazolam.
Ini sering disalahgunakan. Kalau tadi narkotika sampai jutaan ya, ini paling ratusan ribu lah. Ratusan ribu. 400 ribu rupiah. Sekecil itu masih ratusan ribu itu masih mahal ya, gitu ya. Ada lagi yang namanya Riklona. Ya. Riklona ini obat untuk orang epilepsi. Kayak orang ada epilepsi. juga untuk orang yang kejang-kejang sakit lambung, itu juga obatnya ini. Sama, ini sering disalahgunakan juga. Nah, obat-obatan ini ancaman hukumannya ada di bawah Undang-Undang Psikotropika. Ya. Untuk yang memperjualbelikan kena 15 tahun. Apotek gitu, Pak? Nah, ada orang yang bukan apoteker, tapi dia jual obat kayak gini. Oh gitu. Anda bisa cari di merchant-merchant online. Itu Ya, apa aja bisa dijual sekarang Bang kan? ya benar. Di situ ada oknum apotek yang menjual bebas tanpa resep, dokter yang terlalu mudah meresepkan, pedagang farmasi PBF yang metrep kayak gitu yang jual juga ada. 15 tahun. Membawa 5 tahun. Selama, ya, kalau dia nggak bisa nunjukin resep, dia kena. Oh iya. Makanya dokter biasanya sampaikan, nanti kalau kemana-mana, resepnya dibawa. Jadi kalau nanti ada razia, ada bawa obat seperti ini, ada resepnya. Pak, yang panjang udah Pak, saya menggila kalau DGJ. Jadi saya pesan sama teman-teman kita, kalau ada orang pakai alprazolam atau Riklona, itu orang gila. cuma dua, dia ODGJ atau dia pemakai narkoba. Jadi obat-obatan psikotropika. Bener Pak, itu kan obat untuk orang sakit tuh ya. Terus maksudnya kalau tadi sabu itu bisa bikin stamina bagus tuh 3 hari 3 malam nggak tidur gitu ya. Nah kalau obat-obatan kayak gini tuh bikin apa? Maksudnya orang berharap apa dari itu? Bikin nggak tidur? Ya, rasa nyaman. Iya, ya orang kan menggunakan narkotika salah karena dia punya masalah. Masalahnya bisa dilupakan. Dan katanya informasinya orang kalau pakai sabun dan sebagainya, kenikmatan yang dia rasakan itu melebihi orang berhubungan seksual. Oh gitu ya. Enak. Anda tidak tahu ada beberapa ya. orang yang pakai narkoba, justru mereka tidak berminat melakukan hubungan seksual. Beda-beda. Karena narkobanya daripada berhubungan seksual gitu. Oh gitu, beda-beda ya. Gitu. Ada kita sampai psikotropika. Ketika ada bahan adiktif lainnya, bukan narkotika, bukan psikotropika, tapi berpengaruh pada otak dan dia bisa membuat ketergantungan atau kecanduan. Ada beberapa bentuk nih. Ada yang bentuknya obat juga. Nah, ini murah meriah nih. Pertama ada obat namanya tramadol. Tramadol ya, sering dengar. Ini kalau ada ibu-ibu yang pernah melahirkan operasi sesar, biasanya akan diresepkan obat seperti ini. Iya, itu teman saya tuh, Pak. Ini murah. Satu emblang main 20.000. Oh, gitu. Ya. Itu Anak-anak sekolah udah banyak pakai. itu set adiktif lainnya ya. Ada ancaman hukumnya, ada maksimal 12 tahun untuk orang yang menjual. Tapi tidak ada ancaman hukuman bagi yang membawa. Jadi kalau ada orang ketangkap bawa tramadol 1 truk, ini saya pakai sendiri Pak karena saya sakit. Selama tidak ada saksi pembelinya, ya nggak bisa diancam hukuman. Jadi harus ada pembelinya. Jadi karena pasalnya adalah pasal dia sebagai menjual. Pengedar. Ya. Efeknya putih. Ya ini obat perdana rasa sakit. Perdana sakit. Ya, jadi kalau dia berlebihan ya pasti akan nge-fly juga. Nge-fly aja, efeknya nge-fly. Yang paling populer sekali adalah yang namanya Heximer. Heximer. Kayak tahun waktu saya kecil tuh pernah dengar Heximer. Ya, ini waktu saya kita juga udah pernah ditawarin buat kayak gini. Apa tuh? Jadi 10.000. 10.000 dapat banyak. Jadi 10. Wah. Ini obat sebenarnya untuk orang Parkinson. Parkinson itu Raja Muhammad Ali itu almarhum. Ini kayak gini aja. Iya. Jadi penyakit saraf. Penyakit saraf. Obatnya seperti ini. Dan ini banyak sekali anak sekolah, anak SMP udah banyak yang pakai. Itu yang namanya pil koplo. Ya. Oh, Parkinson. Karena bikin koplo. Koplo tuh gimana, Pak? Itu kecerdasan menurun, ngomong nggak nyadar. Jadi ngangong gitu. Ya. Jadi kita bilang ciri penyalahgunaan itu secara umum 3. 3 ong. 3 ong. Sama bengong. Bengong. Ya, karena kecerdasan menurun, ngomong nggak lancar, suka lupa, pernah ngeblank. Oh iya. Kedua suka bohong. Suka bohong karena butuh ini. Iya. Dia pergi ya. Nggak jelas gitu yang ngapain. Ini kan nyolong. Nyolong ke situ pasti ya, Pak. Nah, ini bentuknya obat yang ini masih harus pakai resep ya sebenarnya ya. Itu bayar resep, tapi gampang didapatkan gitu ya. Ya. Sebenarnya ada di apotek dan tapi ya yang di pasar online juga banyak. Ada yang tidak diresepkan dan sering disalahgunakan. Pak, itu obat batuk. Itu ya, ini. Iya, tahu obat batuk itu lah, obat batuk. Kalau kita batuk boleh minum selama sesuai. Boleh, 1 kalau orang tuh. normal 1. Orang dewasa 1. Orang mabuk 2. 15. 15, Pak. 10, 15, 1 dus. Kok banyak? 1 Dan dus. ini nggak bisa dilarang. Itu di warung banyak. Ya, makanya sekarang kalau kita beli, maaf. Beli kok jawab Pak. Ya nanti editing, Pak. Ya, kita di apotek maksimal biasanya 5 atau 3. Oh gitu. Nah, apotek udah tahu, mesti buat tampung. Dan biasanya disarankan yang tidak mengandung zat yang namanya dextrometorphan.
Dextromethorphan ini yang bikin tidur. Apa? Makanya orang kalau minum obat batuk, bawahnya pengen tidur. Iya ngantuk. Ya, Obat karena flu kalau juga. dipaksa tidur karena zat itu. Karena obatnya orang sakit batuk flu sebenarnya istirahat yang cukup. Dipaksa tidur dengan namanya zat dextromethorphan yang ada di obat batuk. Bentar Pak, ada juga obat yang buat tidur tuh lelap. Itu juga bisa jadi nggak Pak? Ya bisa. Oh gitu, Kalau yang diminum berlebihan. bikin kayak Sehingga gitu. segala obat kalau diminum tidak sesuai dosis, ya pasti akan ada efek sampingnya. Jadi kita kalau edukasi sama anak-anak kita selalu sampaikan, jangan sembarangan minum obat. Jangan, kalau obat hanya diminum pada saat kamu sakit. Pada saat Kalau sakit. kamu sakit jangan beli obat sendiri, ya kan? Bilang sama orang tua, bilang sama guru agar kamu dikasih obat sama orang tua sama guru. Di resep. Kalau minum obat selalu sesuai dengan dosis. Kalau sakit, kan kita sudah dengar nih, bila sakit berlanjut Hubungi dokter. Iya. Itu tuh Obat seperti ini memang teman-teman. harus kita hati-hati banget. Pak, ini maaf nih Pak, ini pertanyaan agak konyol sih Pak, tapi pernah ngetan teman-teman.